Beralih ke informasi lain, pemirsa, polisi menerbitkan SP3 pada kasus fitnah ijazah Jokowi terhadap Egy Sujana dan Damai Harilubis. SP3 ini diterbitkan usai mereka mengajukan permohonan restoratif justice dan bertemu Joko Widodo beberapa waktu yang lalu. Polda Metro Jaya menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan kasus dugaan fitnah ijazah palsu Joko Widodo. SP3 itu diterbitkan untuk tersangka Egy Sujana dan Damai Harilubis usai mengajukan permohonan restoratif justice. Terbitnya SP3 ini ibarat kado bagi Egy Sujana dan Damai Harilubis pasca menyambangi kediaman Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah beberapa waktu yang lalu. Kabid Humas Polda Metro Jaya menganggap penerbitan SP3 terhadap Egy dan Damai Lubis adalah bentuk akomodasi pada permohonan restoratif justice yang diajukan Egy dan Damai Harilubis. Menurut Budi Hermanto, penerbitan SP3 bagian dari hukum berdasarkan keadilan restoratif. Dalam kasus fitnah ijazah Jokowi, Polda Metro Jaya membagi tersangka dalam 2 klaster. Klaster pertama terdiri dari 5 tersangka termasuk Egy Sujana dan Damai Harilubis. Tim Liputan iNews melaporkan. Kuasa hukum Egy Sujana, Elida Neti, mengatakan kliennya telah mendapat surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 kasus dugaan fitnah ijazah palsu Joko Widodo. SP3 juga diberikan kepada Damai Harilubis yang juga ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Polda Metro Jaya resmi menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 kasus dugaan fitnah ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dengan tersangka Egy Sujana dan Damai Harilubis. Kuasa hukum Egy Sujana, Elida Neti, mengatakan kliennya dan Damai Harilubis telah mendapatkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 kasus dugaan fitnah ijazah palsu Jokowi. Penyidik Polda Metro Jaya mengakomodasi permohonan para pihak yang menempuh jalur perdamaian melalui mekanisme restoratif justice atau keadilan restoratif. Maksudnya tadi siap SP3-nya ya, Bu, diterbitkannya ya? Iya, terbit SP3 itu jam 5 lah. Jam 5 saya dari pagi, Damai Lubis kan cuma ngikut ya. Ngikut. Tinggal terima SP3 karena semua saya membantu melengkapi dasar hukum DHL itu. Damai Harilubis itu kan dia tidak terlapor kok dia tersangka, makanya tidak layak dia dijadikan tersangka ya, makanya dicabut dan dihentikan. Kalau Bang Egy ada 5 item syarat-syaratnya atau ininya. Pertama, dia belum di BAP, kemudian dia adalah seorang pengacara yang sedang bertugas, kemudian dia adalah pelapor, dan banyak lagi alasannya. Nah, itu selesainya kemarin ditandatangani semua pihak itu jam 2. Namun bilang terlambat ya, cuman yang penting dari saya maupun dari keluarga besar Bang Egy maupun dari Bang Egy sendiri mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak kepolisian dan semua para pihak, khusus untuk Pak Jokowi yang luar biasa, Bang Egy juga luar biasa. Mereka melakukan di situ berdamai, tidak ada kata-kata maaf karena Bang Egy merasa dia tidak salah dan tidak perlu media dan tidak ada diumbar dan tidak ada deal-dealan, tidak bawa surat apapun, tidak ada dokumen. Karena Bang Egy menjelaskan semuanya, Bang Egy minta agar pihak kepolisian, minta ke Pak Jokowi agar pihak kepolisian tidak layak menjadikan dia tersangka. Makanya Pak Jokowi dengan luar biasa rendah hati dan memberikan Sebelumnya, Egy Sujana bersama Damai Harilubis menemui Jokowi di Solo. Dalam pertemuan tersebut, Jokowi berharap aparat penegak hukum dapat menilai kemungkinan penyelesaian perkara melalui mekanisme restoratif justice. Dari pertemuan silaturahmi itu, ya,
Semoga bisa dijadikan pertimbangan bagi Polda Metro Jaya dan bagi penyidik untuk kemungkinan restoratif justice, karena itu adalah kewenangan dari penyidik dan Polda Metro. Dalam kasus dugaan fitnah ijazah palsu Jokowi, Polda Metro Jaya membagi dalam 2 klaster. Pertama, terdiri dari 5 tersangka yakni Egy Sujana, Kurnia Triroyani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadilah. Sementara klaster kedua terdiri dari Roy Suryo, Rismon Hasiolan Sianipar, serta Tifauziah Tiasuma alias Dr. Tifa. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Metro Jaya melimpahkan berkas Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa ke Kejaksaan. Kuasa hukum Jokowi Firmanto Laksana menegaskan pelimpahan berkas perkara Roy Suryo CS dari Polda ke Kejaksaan sudah sesuai dengan prosedur. Justice yang diajukan sudah disampaikan ke pihak penyidik, dan Bapak pun sudah istilahnya menyarankan juga dapat diproses, silahkan seperti itu. Dan kami juga sudah dimintakan untuk dapat menindaklanjutinya, kurang lebih seperti itulah. Dan akhirnya sekarang sudah dilimpahkan, kira-kira di Senin Selasa lalu sudah dilimpahkan ke Kejaksaan. Nanti diperiksa tuh, persis seperti tadi Bang Roy bilang, nanti itu adalah tahap 1, diperiksa dulu semua. Kalau ternyata sudah cukup, tidak perlu lagi ada hal-hal lain, bahwa memang strong, ini sudah cukup dan memang penetapan tersangka benar, maka nanti ada tahap 2. Kalau memang sudah selesai, kalau memang ada yang kurang, ada notes dari jaksa, kurang ini, atau mungkin yang dimintakan sama Mas Roy, teman-teman Mas Roy CS, bolehlah dimintakan keterangan sebagainya, dilakukan. Nanti itu namanya P19 seperti yang Mas Roy sampaikan. Nah, setelah itu semua lengkap, maka P21 tahap 2 dilimpahkan alat bukti termasuk juga tersangkanya ke pihak kejaksaan, dan kemudian nanti pihak kejaksaan yang memprosesnya dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan. Jadi saya pikir ini sudah sesuai dengan prosedur semua, dan memang di sini ada apa ya? Ada 2 klaster yang mana salah satu klaster ini Bang Egy Sujana dan Bang Damai Hari Lubis itu mengajukan restoratif justice. Nah, disitulah pembedanya. Kalau tadi terkesan kayaknya kenapa ini tidak diproses, kenapa ini begitu? Menurut saya karena ada permohonan, dan permohonan itu saya pikir sudah. Sebelumnya, pengacara Roy Suryo, Refli Harun, berpandangan Polda Metro Jaya tidak bekerja profesional dalam kasus fitnah ijazah Jokowi. Kuasa hukum Roy Suryo CS menilai kasus cenderung dipaksakan oleh Polda Metro Jaya. Roy Suryo CS merespon pelimpahan berkas perkara yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya ke Kejaksaan. Pihak Roy menyebut pelimpahan berkas Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa membuktikan bahwa Polda Metro Jaya tidak bekerja profesional. Kuasa hukum Roy Suryo CS juga menilai kasus ini cenderung dipaksakan oleh Polda Metro Jaya. Dari semua rangkaian peristiwa ini, kita lihat penyidik Polda Metro Jaya tidak bekerja profesional. Karena sampai pelimpahan itu kita tidak melihat sebuah dasar hukum yang kuat untuk menersangkakan mereka. Dan bahkan kelihatan keraguan mereka setelah dilimpahkan baru diperiksa lagi saksi dan ahli. Jadi mereka sudah limpahkan, tapi nanti tanggal 20 Januari ada kesempatan untuk pemeriksaan saksi dan ahli. Karena itulah ya, kalau memang tidak kuat ya kenapa tidak dihentikan aja kasus ini. Kasus ini dihentikan maksudnya penersangkaan. Tapi pengungkapan bahwa ijazah itu asli atau tidak harusnya itu dibuat terang kepada masyarakat Indonesia melalui citizen lawsuit di Solo itu, atau barangkali ada gugatan pengadilan tata usaha negara dan lain sebagainya. Melakukan upaya untuk menghadirkan. Sebelumnya, Polda Metro Jaya menyerahkan berkas Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa ke Kejaksaan. Penyerahan itu terkait kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Saat ini penyidik tengah menunggu hasil pemeriksaan kelengkapan berkas dari Kejaksaan sebelum menyerahkan para tersangka.